substansi tujuan konstitusi negara satu persatu dikubur oleh rezim Jokowi yang kemudian merusak tatanan berdemokrasi, khususnya penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024. Telah terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, yang secara terang-terangan mempraktikkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan sehingga patut dijustifikasi ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dengan melakukan intervensi terhadap instrumen negara, kawan-kawan sekalian. Puluhan anggota Forum Rakyat Sulsel menggugat Forsum melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan AP Petarani, Makassar, Jumat, 1 Maret 2024. Aksi ini diinisiasi sebagai bentuk protes terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan dalam proses pemilihan umum Pemilu 2024. Dengan melakukan long march dan menggunakan berbagai kendaraan, mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap jalannya proses pemilu 2024 yang dinilai telah dipenuhi oleh berbagai bentuk kecurangan. Dalam aksi ini, massa aksi secara bergantian mengambil kesempatan untuk menyampaikan orasi politik mereka. Jenderal Lapangan Aksi, Muh Irzan Yasir, sebagai salah satu tokoh utama dalam aksi ini, menyampaikan 3 poin utama tuntutan mereka. Pertama, kami mendesak Ketua DPR RI beserta jajarannya dan MPR RI untuk segera menginisiasi hak angket guna memakzulkan Jokowi dan mendiskualifikasi Paslon 02, kata Irzan di tengah unjuk rasa. Irzan juga menegaskan tuntutan kedua mereka, yaitu pemecatan Ketua KPU RI dan Bawaslu RI. Selain itu, Irzan juga menyoroti isu kenaikan harga sembako yang menjadi tuntutan ketiga dari aksi mereka. Kami menuntut agar harga sembako diturunkan. Itulah substansi dari tuntutan kami sehingga kami turun ke jalan hari ini, jelasnya. Irzan menambahkan bahwa aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024. Diduga kuat terjadi intervensi dari pihak yang berwenang yang mendukung salah satu paslon dengan menggunakan berbagai instrumen negara, terang Irzan. Ia juga menambahkan bahwa intervensi ini melibatkan aparat pemerintahan, termasuk bupati, wali kota, bahkan kepala desa, yang dianggap melanggar konstitusi dan menyalahgunakan bantuan sosial, khususnya bantuan langsung tunai, BLT, untuk kepentingan politik. Saya tahu menentukan sikapnya. Jangan karena uang, jangan karena dijanji jabatan, terus kita mau mempertaruhkan hidup kita. Ini anak-anak yang jadi polisi semua. Saya kira orang tuanya semua menangis di rumah untuk bagaimana melihat bangsa ini. Gimana sebenarnya? Tanggung jawab di TPS karena demi negara yang kami cintai. Uang 1.200.000 tidak menumbuhkan semangat kami. Kalau mau tahu KPU, kenapa kami ditipu? Kami seakan-akan orang bodoh. Kami seakan-akan orang bodoh yang tidak paham terhadap kehidupan. Sehingga Quickcon serta mengunci angka 57 sampai 58% untuk kemenangan salah satu paslon tertentu. Kami segenap elemen pemerhati bangsa akan mendesak kepada Bawaslu, KPU, serta penegak hukum lainnya segera membentuk tim audit forensik IT server KPU dari tim independen. Sehingga segala peristiwa di atas telah menusu huru-hara di seluruh penjuru. Rakyat Sulsel menggugat, mengajukan petisi kepada Widodo. Mendesak Ketua DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket untuk memasukkan dan menggulingkan saudara Joko Widodo dan mendiskualifikasi paslon 02. Kemudian yang kedua, pecat Ketua KPU dan Bawaslu. 3, turunkan harga sembako. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Salam perubahan,
Salam akan sehat. Jenderal Lapangan Muhammad Ihsan Yasir. Oke, terima kasih. Salihkan kepada orator lainnya. Oke. Ayo. Ibu, sekalian kita tenang. Sudah ada keterwakilan Komisioner KPU Sulawesi Selatan berada di tengah-tengah. Iya, kami persilakan untuk supaya terdengar namanya Pak. Pertama bahwa saya untuk minta maaf karena terlambat hadir. Kebetulan saya dari Pangkep, anak saya di Opname, sehingga saya harus ke sini karena teman-teman mungkin lagi ada kegiatan di luar, sehingga saya mampir di sini untuk memberikan kejelasan dan penjelasan terhadap hal apa yang sebenarnya teman-teman sekalian bawa ke sini. Dan saya sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Divisi Perencanaan dengan Logistik, yang memang kebetulan sekali hanya bergerak di persoalan logistik, tapi kami adalah kolektif kolegial. 7 di antara Komisioner KPU Provinsi ini sama-sama akan menerima aspirasi daripada teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya hormati bahwa sampaikan kepada kami hal apa yang sebenarnya menjadi bahan pertimbangan kami untuk senantiasa kami diskusikan dengan teman-teman. Karena jujur teman-teman ini saya lagi ada kegiatan di luar, jadi cukup mungkin kalau saya wakili teman-teman sekalian atau bapak-bapak sekalian. Niat kami hanya menerima dan merasa mengucapkan banyak terima kasih, dan saya ingin mendengar aspirasi agar supaya tersampaikan hal-hal yang beku ini supaya cair. Hanya itu tujuan kami. Saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Aplikasi yang notabene yang nota ini teman-teman semua ini Pak, dan saat ini teman tidak mungkin datang bikin kantor ini. Teman-teman ini adalah bagian. Jadi kami dalam hal ini belum pernah karena itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menjalankan hal apa dan itu adalah kewenangan KPU Pusat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan. Ada disusupi. Ada disusupi persoalan misalnya stok agar supaya tidak masuk, itu jujur Pak, pengetahuan kami tidak sampai di situ, dan kami tidak pernah, karena jujur kami hanya memahami persoalan rekap berjenjang. Kami tidak pernah mempergunakan rekap yang sirekap itu yang ada sekarang, tapi kami hanya mempergunakan rekap berjenjang dari PPK ke kabupaten ke provinsi. Mudah-mudahan hal apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman sekalian itu akan terjawab di semua tingkatan rekap. Mohon melalui pihak pembicaraan saya toh di sini. Mohon izin dengan hormat pada pihak KPU. Bisa di sini Pak, tapi lupa di sini, tapi aman. Yang kedua, sistem yang dipakai oleh KPU dalam hal menentukan perolehan suara adalah direkap, bukan pleno berjenjang, yang dimulai dari BPK yang mana di situ ada rekapan per setiap TPS. Setelah itu dinaikkan menjadi rekap kabupaten dengan model DB. Sekarang DB itu adalah hasil perhitungan model D yang ada di setiap kecamatan yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, yang sekarang masih sekitar 90%. Gerakan akan menuju ke DPRD agar tertib. Mohon pengawalan, saya minta kepada Pak Keamanan untuk kawal pengawalan. Mohon dibantu Pak, pengawalan ke DPRD. Mohon supaya tertib. Sudah KPU sudah selesai. Hari ini KPU sudah selesai. Kita menuju ke DPRD provinsi. Mohon supaya kendaraan
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.